Dan nih, beberapa tahun setelah peristiwa itu, keadaan kaum muslimin perlahan-lahan mulai berubah. Setelah hijrah ke Madinah, jumlah pengikut Rasulullah makin banyak. Kekuatan kaum muslim juga makin kuat. Dan posisi mereka juga sudah tidak selemah dulu waktu mereka masih di Mekah. Dari tahun ke tahun, berbagai peristiwa besar terjadi, termasuk peperangan dan juga perjanjian yang membuat juga pengaruh Islam ini semakin kuat lagi, semakin luas lagi ya kan. Sampai akhirnya di tahun ke-8 Hijriah, kaum muslim sudah memiliki kekuatan yang cukup besar untuk kembali ke Mekah. Nah, pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah itu, melalui peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah bersama sekitar 10.000 pasukan pun akhirnya berhasil menguasai kota Mekah. Ini peristiwa Fathu Mekah ini panjang, udah aku ceritain di video khusus. Kalian boleh nonton videonya setelah video ini ya. Cuman yang jelas, setelah berhasil menguasai Mekah, kaum muslim membenahi kota Mekah dan mengembalikannya menjadi pusat tauhid. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu dihancurkan, apa segala rupa lah. Cuman kejadian Fathu Mekah ini sempat memantik amarah suku Hawazin sama suku Sakif, Sakif namanya, yang ngerasa terancam setelah jatuhnya Mekah ke kaum muslim. Nah, dari amarah itu muncullah perang Hunain. Perang Hunain yang terjadi beberapa hari setelah Fathu Mekah lah, tepatnya di bulan Syawal ya kan. Cuman alhamdulillahnya peperangan ini kembali dimenangkan sama kaum muslimin gitu. Wilayah Mekah kembali lagi diduduki sama pasukan muslim. Makin kuat lagi mereka. Sebagai pemenang perang, pasukan muslimin kan berwenang atas segala hal yang ada di Mekah kan, Di sini Suraqah ketakutan dia, soalnya kan dulu dia pernah ngejar Rasulullah ya kan. Rasulullah tahu dia mau nangkap Rasul kan. Suraqah pikir Rasulullah bakal nangkap dia juga. Nah, waktu Rasulullah lagi sibuk membagikan harta rampasan perang setelah perang Hunain, Suraqah datang menghadap Rasulullah. Nah, waktu melihat Rasulullah untuk yang kedua kali, Suraqah langsung bengong dia, kagum dia. Kagumnya apa? Lihat kegagahan Rasulullah yang waktu itu lagi nunggangin untanya. Gitu, di depan Rasul, dia langsung keluarin surat perjanjian yang dibuat Rasul beberapa tahun lalu tuh, ya kan? Dikeluarinnya. Dengan kedua tangannya, Suraqah nunjukin surat itu ke Rasulullah. Dah, melihat itu Rasul tersenyum. Rasul berkata, ini adalah hari kesetiaan dan kebajikan. Rasul ngomong itu karena Rasul ingat dan Rasul betul menepati janjinya untuk menjamin keselamatan Suraqah. Nggak ditangkap Suraqah waktu itu. Di momen itu kelihatan jelas sekali keistimewaan akhlak Rasul ya. Padahal saat itu beliau udah berada di posisi yang sangat kuat ini. Datang ke Mekah juga nggak cuma ratusan, ribuan, puluhan ribu pasukan ya kan. Secara kekuasaan Rasulullah ini punya kekuatan penuh untuk berbuat apa aja, Iya kan? Tapi di sini Rasul tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak melupakan janji yang pernah diberikan bertahun-tahun sebelumnya kepada seseorang yang dulu justru datang untuk nangkap dia. Justru di saat punya kekuatan besar itulah Rasulullah menunjukkan sifat mulia. Rasul tetap rendah hati, tetap memegang janjinya, dan tetap membalas kebaikan dengan kebaikan. Dah, dipenuhi sama Rasul, gak ditangkap Suraqah. Nah, setelah Rasulullah memenuhi janjinya, disitulah hati Suraqah radhiyallahu anhu semakin kuat. Suraqah mendekat ke Rasulullah dan dengan bibir yang bergetar Suraqah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suraqah masuk Islam di peristiwa Fathu Mekah.